pagi saudara. Ada sukacita, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah kita mulai tahun ini dengan sukacita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kami yang menyediakan waktu kami pagi hari ini untuk datang ke rumah-Mu. Dan biarlah setiap kami pagi hari ini menerima lawatan-Mu Tuhan. Di hari yang baru di tahun ini kami mau terima sukacita yang baru. Mau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan ada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Pagi ini kami boleh disegarkan kembali. Haleluya. Mari saudara ambil waktu saat teduh sejenak. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang kudus. Yesus. Kami datang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tiada tempat, tiada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagi kami Tuhan. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini dan tidak selamanya. Ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini dan tidak selamanya. Ku mengikat janji melayanimu saja. Dalam suka, dalam berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Yesus, kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Setiap hari adalah hari. Setiap waktu adalah waktu. Tak ada tempat bagiku, tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah hari. Setiap waktu
hari adalah hari, setiap waktu adalah waktu tak ada tempat bagiku kala Engkau penuhi ruang hidup setiap hari adalah hari ya Tuhan, setiap waktu adalah waktu tak ada tempat bagiku, ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini nanti selamanya ku memilih Engkau dan Engkau menerima dalam suka. Ku
kasih, kiranya Engkau mengampuni kami semua kalau jalan hidup kami sepanjang tahun 2022 masih meleset dari sasaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami masih banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk lebih baik lagi di tahun 2023 yang baru saja kami masuki ya Tuhan. Sebab itu kami mohon hikmat Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menaklukkan pikiran dan perasaan kami kepada pikiran perasaan Kristus. Kami sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus yang memberi kekuatan, hikmat, akal budi kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang haus dan lapar katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita makan perjamuan kudus, ya, kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita di tahun ini adalah Yesus Kristus penasihat ajaib. Amin. Ya. Dan Tuhan yang kita sembah, ya, itu bukan Tuhan yang asing ya, atau kita baru kenal ya. Oleh sebab itu kita akan lebih lagi sungguh-sungguh, kita akan lebih setia karena Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, haleluya. Ya, kita bukan hanya menikmati berkat-berkat jasmani, tapi kita diberi damai sejahtera ya, sehingga kita bisa menikmati hari lepas hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 3 ya. Ya, sesuai tema kita Yesus Kristus penasihat ajaib ya, kita baca bersama-sama dalam Kolose pasal 2 ayat yang ketiga ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, konteks Kolose pasal 2 ini ya, Paulus sedang memiliki keprihatinan terhadap orang-orang Kristen di lembah Lekus ya. Seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-10 ya. Saudara-saudara, bahwa mulai ada ajaran-ajaran dari aliran Gnostik ya, yang membuat orang-orang Kristen di Kolose mulai goncang saudara secara iman ya. Sehingga Rasul Paulus yang pada waktu itu sedang ada di dalam penjara mendengar informasi dari murid-muridnya ya, Paulus menuliskan surat ini ya. Saudara-saudara, Paulus ingin agar jemaat di Kolose yang sudah menikmati kasih karunia tetap teguh di dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar yang telah disampaikan oleh Paulus ya, dan tidak terganggu dengan serangan terhadap doktrin-doktrin ya, yang membahayakan keimanan jemaat di Kolose. Oleh sebab itu mari kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Diklik lagi.
Kolose 2 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat di Kolose bahwa dia sedang berjuang dan perjuangannya ini sangat berat, saudara-saudara, ya. Paulus tentu tidak menceritakan tentang penderitaan jasmaninya, ya. Tetapi bagaimana upaya iblis untuk melemahkan, ya, untuk menghancurkan gereja Tuhan dengan berbagai, ya. Sehingga Paulus harus memberitahu mereka, loh, kalau aku berjuang, kamu juga harus berjuang dong, ya. Amin, saudara. Ya, saudara-saudara, untuk mengerti rencana Allah, untuk bisa mengerti tujuan Allah, kita perlu berjuang, ya. Tidak hanya menerima kasih karunia saja, tetapi kita perlu mengerahkan segenap kekuatan kita, fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. Kata perjuangan di sini digambarkan, ya, dalam bahasa Yunaninya seperti perjuangan seorang atlet dalam perlombaan, saudara. Ya, bagaimana atlet itu nggak bisa dadakan untuk bisa memperoleh suatu juara. Ya, seorang atlet tidak bisa dadakan mengikuti perlombaan. Dia harus melatih, dia harus membiasakan diri, ya, dengan aturan-aturan di luar pertandingan. Kalau dia sudah mendisiplin diri dalam kehidupan sehari-hari, waktu dia memasuki lapangan perlombaan, dia akan mengalami hal-hal yang tidak berat, saudara-saudara. Haleluya, amin. Kalau orang sudah membiasakan disiplin, ya, saudara, saya dengan teman-teman setiap hari Rabu dan Kamis, ya, kami kembali membaca buku yang dulu pertama kami baca di STT, ya, Disiplin Rohani, ya, karangan Richard Foster, ya. Saudara-saudara, jadi disiplin rohani, bagaimana kita mengawali hari dengan doa pagi, ya. Bagaimana kita melatih pikiran kita untuk mengikuti firman Tuhan. Bagaimana melatih kesukaan kita, hobi kita kepada hal-hal yang rohani. Ya. Kalau kita buka YouTube-nya itu, ya, kita belajar mendengarkan pengajaran-pengajaran. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, seperti halnya, ya, di dalam kitab Efesus, Paulus juga mengingatkan bahwa perjuangan sang rasul dalam berdoa melawan pemerintah penguasa di udara, ya, juga saudara-saudara melawan ajaran yang menyesatkan. Ya, kalau saudara nanti baca, ya, itu ada ajaran-ajaran yang ingin menggeser iman orang percaya. Paulus tidak menyuruh api turun dari langit, ya, untuk menghukum mereka, ya, tetapi secara positif ia berdoa agar jemaat Kolose dan Laodikia yang rupanya sedang terancam dengan ajaran sesat yang sama dapat dihiburkan. Ya, haleluya. Ya, di ayat yang kedua dikatakan, ya, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian pengenalan rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya. Ya, ini dikuatkan melalui nasihat, ya, oleh pembaharuan moral dan pengalaman rohani, ya.
Saudara, kata pengertian itu ya dihasilkan dari sebuah perjuangan kita sehingga kita memiliki pengalaman rohani, ya. Amin. Jadi pengetahuan ya yang kita taati, pengetahuan firman Tuhan yang kita ikuti, yang kita taati, ya, itu akan menghasilkan pengalaman-pengalaman, ya. Haleluya. Sehingga dari pengalaman itu kita memiliki hikmat atau pengertian, ya. Ajaran yang benar tanpa kasih adalah hampa, dan kasih tanpa kebenaran menjadi perkataan yang kosong, ya. Tetapi secara bersamaan keduanya akan menghasilkan pemahaman rohani, yaitu pengetahuan mengenai, ya. Jadi saudara-saudara, penting sekali belajar, ya, firman Tuhan, ya, mempraktekkan supaya kita memiliki pengertian atau hikmat secara rohani. Jika ada rahasia, Paulus katakan, maka Kristuslah rahasia itu. Haleluya. Kristus sebagai perwujudan dari hikmat Allah. Kristus sebagai satu-satunya pengantara untuk memberikan karunia-karunia Allah kepada manusia. Ya, diklik. Ya. Saudara-saudara, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi perjuangan kita itu, saudara-saudara, sangat penting, ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal, ya. Haleluya. Amin. Pengenalan itu membuat kita nggak ragu-ragu lagi, nggak nanggung-nanggung, ya. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, siapa yang mengenal Allah? Allah itu merupakan rahasia, ya. Karena Allah itu roh dan tidak kelihatan, ya. Nah, saudara-saudara, melalui nabi-nabinya, ya, Tuhan berbicara kepada umatnya. Tetapi kalau kita membaca perjanjian lama, pengenalan akan Allah itu masih sebuah misteri, ya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia, ya, rahasia tentang Allah itu jadi jelas. Amin. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Kita melihat Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Setelah kita mengenal Yesus Kristus, Allah itu jadi terang benderang. Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Amin. Pada mulanya Allah itu bersama-sama dengan firman, ya. Firman itu menjadi manusia, ya, sehingga kita mengenal istilah Allah Tritunggal. Bapa, firman yaitu Yesus, dan roh bisa mengenal Kristus. Bagaimana orang bisa melihat Kristus? Sekarang Kristus sudah kembali ke kanan Allah di surga melalui gereja, ya. Makanya Efesus pasal 3 ayat 4, apabila kamu membaca, ya, nanti dulu, ya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi ada rahasia Allah, ada rahasia Kristus. Kristus itu merupakan rahasia. Kalau bagi kita tidak. Tapi siapa Kristus? Ya, siapa Yesus? Ya, di Filipina banyak orang namanya Yesus. Ya. Saudara-saudara, mari diklik. Mari kita lihat. Apabila, mari kita baca sama-sama. Yang pria baca ayat 4, yang wanita baca
Ayat 5 bergantian. 1, 2, 3. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Terus? Terus ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10 baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, yang saya kasih warna merah. Supaya sekarang, dulu rahasia, ya. Allah itu rahasia. Dan oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Haleluya. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ya, amin. Jadi diklik lagi. Ya, saudara-saudara, rahasia Kristus, ya, itu hanya bisa disingkapkan melalui gereja. Kata jemaat dalam Efesus pasal 3 ayat 10 tadi adalah gereja, ya, terjemahan aslinya. Ya, jemaat. Ya, eklesia. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi harusnya waktu orang bertemu kita, waktu orang melihat hidup kita, mereka melihat Kristus. Haleluya. Jangan ya aja. Ya. Orang tidak akan melihat Kristus kalau tidak melihat Kristus sebelah kanan Allah. Nah, orang yang ngerti kebenaran ini pasti dikasih hikmat. Ya. Amin. Saudara perhatikan ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, saudara, diterangi Tuhan. Waduh, saudara. Ya. Dia ngomong, aku yang paling hina ini dikasih tugas. Ya, di dalam ayat yang ke-7 tadi. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, hamba. Paulus rela, saudara-saudara, menjadi pelayan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan. Dan dalam konteks Kolose tadi, Paulus berjuang. Amin. Ya, jemaat yang sudah selamat, dia berjuang supaya menjadi. Aduh, saudara. Ya, haleluya. Kenapa? Karena Tuhan itu butuh kita. Amin. Tapi kita yang mengerti. Ya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Harusnya kita juga bisa ngomong begitu. Ya. Kalau kamu mendengarkan omongan saya, kalau kamu kenal saya lebih dekat, kamu akan tahu pengertianku tentang rahasia
Kristus. Jangan orang tambah kenal kita tambah pusing. Ya, amin. Indah itu tidak berharga bila disandingkan dengan hikmat dan pengetahuan Kristus. Malahan disebutkan kata-kata yang indah itu bisa memperdaya kamu. Ya, haleluya. Itu kalau kita lihat YouTube itu saudara-saudara ya, motivator kayaknya mantep bener. Ya. Haleluya. Makanya Ko Yudi mengingatkan hati-hati mendengarkan khotbah di YouTube. Semua orang sekarang bisa jadi pengkhotbah hebat di YouTube, saudara. Ya. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, yang pertama kita belajar kata-kata indah atau kata-kata itu dan benar. Ketertiban hidup dan tindakan iman jauh lebih berharga ya daripada sekedar kata-kata yang indah. Jadi saudara perhatikan, hidupmu itu tertib atau enggak? Ya. Hidupmu itu mengekspresikan tindakan iman atau tidak? Haleluya. Karena iman tanpa tindakan bukan iman. Ya, haleluya. Jadi saya diajar di STT, kalau Tuhan memanggil engkau, maka Tuhan akan menyertai engkau. Ya. Itu diulang-ulang saudara kalau di STT. Ya. Kalau kamu dipanggil Tuhan, pasti Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Terus saya di rumah saja ya, karena nggak ada duit, nggak keluar-keluar, nunggu transferan. Ya, saya nggak akan mulai pelayanan, saudara. Haleluya. Ya. Dulu jemaat kan dari nol, saudara. Jadi waktu saya kunjungan, kadang-kadang ada orang yang kasih berkat, baru saya bisa beli makanan. Ya. Iman itu harus dengan tindakan. Ya. Saudara-saudara, nggak cukup bantuan dari Departemen Misi untuk kehidupan listrik, air saja nggak cukup, apalagi untuk makan. Ya. Tapi kalau kita nggak ada iman, kita tidak akan bertindak. Haleluya. Klik lagi. Mari kenyangkan anak-anakmu, murid-muridmu dengan keteladanan. Ya, haleluya. Yaitu apa? Ketertiban hidup dan tindakan iman. Ya. Haleluya. Anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita harus melihat ketertiban hidup kita. Oh, hidup saya ini tertib. Bangun pagi, ya, bekerja, ya. Walaupun mungkin libur, ya. Saudara harus menjaga disiplin rohani, disiplin hidup. Ya. Jangan saudara terkenal dengan orang yang bangun siang, ya, santai hidupnya. Ya. Oh, situ udah nggak masuk, saudara-saudara. Ya. Orang mau nanya-nanya Alkitab nggak jadi. Ya. Angel katanya. Ya. Haleluya. Ya, Pak Ngado ini seorang polisi, saudara. Ya. Jadi jam 4 itu udah biasa bangun. Ya. Walaupun tidurnya baru jam 1, ya jam 4 bangun, udah biasa disiplin. Ya. Saudara-saudara, hikmat Tuhan itu sangat berhubungan dengan tertib hidup. Ya. Kok aku susah ya ngerti firman Tuhan? Kok aku susah ya mengerti apa maksud Tuhan? Ya hidupku nggak tertib. Ya, kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ikut doa pagi, kadang-kadang
enggak. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak. Ya angel saudara-saudara. Ya. Ya, diklik yang kedua. Hikmat Tuhan itu diberikan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Ya. Saudara-saudara, sebagai anggota tubuh Kristus yang hadir bersama-sama dengan mereka di dalam roh, Paulus kini menjelaskan maksud dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dia khawatir bahwa kata-kata yang indah dari pengajar-pengajar Gnostik, yaitu alasan yang meyakinkan, akan merusak tertib hidup dan keteguhan hati mereka. Ya. Saudara-saudara, kata tertib hidup itu yang dimaksud seperti kayak seorang militer mendisiplin dirinya. Ya. Haleluya. Kita harus menjaga kedisiplinan hidup kita. Bukan hanya perkara-perkara rohani, tetapi juga gaya hidup kita setiap hari. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Yang wanita yang masih muda jangan sampai nyapu, cuci piring itu merupakan beban berat. Ya. Sambil nyanyi. Ya. Rasanya berat, padahal itu perkara-perkara yang masih sangat ringan. Ya. Paulus tidak menjawab nalar yang salah dengan kebenaran yang sulit dipahami, atau dengan perintah kepada orang-orang percaya untuk menutup telinga mereka. Ya, udah tutup telinga saja. Tetapi dengan imbauan yang masuk akal kepada mereka untuk kembali kepada kebiasaan disiplin rohani, yaitu memusatkan perhatian pada Kristus yang melaluinya mereka telah menerima Injil itu. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita memperhatikan kedisiplinan kita. Ya, haleluya. Amin. Paulus tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah. Justru kata-kata yang indah itu kadang-kadang menghilangkan fokus. Ya. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus, ya, waktu Paulus melayani di Korintus. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5, ya. 1, 2, 3. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, apa? Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat yang menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya. Mengapa Paulus ngomong seperti ini? Sebelum Paulus melayani orang-orang Korintus, saudara, Paulus itu melayani orang-orang Athena, ya. Dan di Athena itu Paulus khotbah, ya, di kisah Di Kisah Para Rasul pasal 16. Dia mengutip kata-kata filosof, ya. Wah, saudara, dia khotbahnya mantap dengan segala hikmat. Ya. Tetapi di Athena dia hanya memenangkan sedikit orang. Ya, bahkan akhirnya banyak orang, ya, mengumpat dia. Ya. Setelah dari Athena dia masuk ke Korintus. Di Korintus dia ngambil keputusan,
sudah sekarang aku nggak mau lagi pakai hikmat manusia, ya, tapi aku mau bersandar pada Yesus yang sudah disalibkan. Amin. Amin, saudara. Jadi sederhana ikut Tuhan, ya, sederhana ikut Tuhan. Yang penting saudara percaya Yesus disalib buat saudara, dan saudara sungguh-sungguh punya disiplin rohani. Ya. Yang ketiga, diklik. Tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayat 5, sebab sekali meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya. Saudara, bagaimana kita hidup, ya, dipercayakan hikmat Allah kepada kita. Kita harus memiliki ketertiban hidup dan keteguhan iman dalam Kristus. Haleluya. Karena apa? Karena setiap hari kita akan menghadapi, ya, perkara-perkara yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Ya. Kadang-kadang kita dikecewakan. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, makanya saya suka ngomong kepada orang sebelum dibaptis, saya bilang, ya, ikut Tuhan itu mustahil, ikut Tuhan itu sulit. Ya. Haleluya. Jangan pikir jadi orang Kristen terus berkat. Ya. Haleluya. Kadang-kadang kita berdoa nggak merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Tapi kalau orang percaya itu selalu berkata, Tuhan aku percaya, Engkau pegang hidupku. Haleluya. Amin. Ya. Aku percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Ya. Bekerja aja dengan sungguh-sungguh, diperbaiki disiplin hidupmu. Ya. Karena orang yang mau tanam modal, ya, kepada saudara pun lihat kehidupanmu sehari-hari. Ya. Haleluya. Ya kan? Ada orang punya uang 1 M. Dia cari orang yang bisa dipercaya. Dia main-main dulu. Bagaimana kehidupanmu sehari-hari. Ya, jangan sampai dia pulang berkata, wes angel. Ya. Haleluya. Orang yang tidak punya disiplin hidup itu nggak serius. Ya. Sehingga tidak ada keteguhan iman. Ya. Saudara-saudara, kalau kita memiliki tertib hidup dan keteguhan iman, maka kita akan dipercayakan Tuhan menyampaikan rahasia Kristus. Ya. Haleluya. Kita akan dipercaya menjadi berkat. Ya. Kita tidak akan kehabisan akal. Ya. Tuhan memiliki kepentingan dengan kita. Ya. Haleluya. Jangan sampai Tuhan bilang, aku nggak urusan dengan kamu. Ya, haleluya. Pernah nggak saudara udah datang jauh, ya, malah dia pura-pura tidur. Ya. Ya. Amin. Tapi kalau kita sungguh-sungguh diperlukan, ya, maka Tuhan punya kepentingan dengan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Arabakaraya sandara batakara basikirala baralaba. Oh, terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari saudara-saudara masing-masing berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan ingin, haleluya, menjadi satu-satunya sumber nasihat, penasihat ajaib dalam hidupmu, supaya orang-orang di sekitarmu dapat mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari saudara masing-masing berdoa. Bagaimana dengan tertib hidupmu? Apakah orang-orang di sekitarmu diberkati dengan gaya hidupmu? Haleluya. Apakah orang dunia lebih memiliki disiplin rohani? Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, banyak orang yang punya modal yang besar, kesulitan mencari orang yang bisa dipercaya. Dia bingung mau bikin apa ini uangnya. Haleluya. Teman saya ya, dikasih modal yang besar untuk mengelola usaha ternak. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita memiliki disiplin hidup saudara. Walaupun saudara belum tahu untuk apa saya ya bangun pagi-pagi. Mungkin saudara berkata, untuk apa saya melakukan ini sekarang? Toh saya nggak ada kerjaan apa-apa. Ya. Saudara melakukan karena iman. Untuk apa saya berdoa berjam-jam? Saya bukan pendeta. Saudara melakukan karena iman. Haleluya. Mari saudara masing-masing datang kepada Tuhan. Secara pribadi datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Secara pribadi bereskan hatimu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Biarlah hidup kami jadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Karena apa yang kami tabur, apa kami tuai. Apa yang kami lakukan setiap hari adalah bukti tindakan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memang manusia yang masih dalam proses. Sebab itu pagi ini kami belajar tentang disiplin rohani. Dan kami belajar menerima kekurangan saudara-saudara seiman. Ya Tuhan. Haleluya. Kami belajar untuk tidak mempersoalkan kekurangan orang lain. Tapi kami belajar mendoakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau memulihkan hati yang lemah, hati yang terluka, menyembuhkan. Haleluya. Berkati roti dan anggur yang ada di hadapan kami sebagai unsur perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami disembuhkan, kami dipulihkan. Tuhan, kami berani
mengambil perjamuan kudus karena darah-Mu yang sudah melayakkan kami. Mari saudara-saudara, sebelum engkau makan tubuh dan darah Yesus, lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang Pak Yadi dan Pak Ngadio maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian darah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Tapi sebelumnya saudara baca pesan Tuhan yang ada di setiap roti. Biarlah ini menjadi pesan Tuhan memasuki tahun yang baru. Haleluya. Haleluya. Kalau perlu saudara foto, menjadi pesan Tuhan yang saudara ingat bahwa tahun ini Tuhan telah berbicara kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita angkat dengan tangan lebih tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk tubuhnya. Kita adalah tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi satu. Dia kepalanya. Haleluya saudara. Mari kita saling mengampuni, mari kita saling mengasihi. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan di atas kepala kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Saudara, setiap kali kita mengangkat cawan, kita berkata, Tuhan, saya mau jadi saksimu. Kita mau memberitakan kematian Tuhan, bahwa dia mati untuk hidup kita. Dia mati untuk bangsa kita, untuk saudara-saudara kita. Kita mau jadi saksi buat mereka juga. Haleluya. Tuhan tolong kami. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur. Angkat tanganmu di hadapan Haleluya. Kau yang menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Kau yang menyembuhkan kami.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, menyatukan kami dengan tubuh Kristus Tuhan. Dan biarlah hikmat Tuhan mengalir. Saudara, waktu kita bersama-sama merendahkan diri, maka hikmat Tuhan akan memenuhi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami, haleluya, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau membawa persembahan kami. Haleluya, kami mau membawa persembahan syukur kami. Haleluya, di hadapan-Mu yang telah memberkati kami. Kami melangkah memasuki tahun yang baru dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara kami yang merayakan tahun baru, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita hari lepas hari, hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.